Karena Bapak Ibu sudah terlalu sering baca ayat ini, saking seringnya ya buat mengusir hantu, mengusir dedemit gitu ayat ini. Maka ayat ini kehilangan makna terdalamnya. Langsung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, bahkan dibaca setiap sholat. Saya tidak pernah menggunakan ayat ini untuk mengurusi hantu. Dan kenapa ayat ini kemudian dipakai untuk mengusir hantu, mengusir dedemit? Dedemit itu kebodohanmu, dedemit itu adalah kelengahanmu, dedemit itu sesungguhnya adalah ketidaksadaran. Bukan dibaca berulang-ulang ayat ini, disadari isinya. Menyenangkan. Coba Bapak Ibu tanya, perlu kuesioner nih, nanti pulang ke rumah kumpulkan anak-anak. Kalau enggak suruh nulis lah di kertas lembar, jangan pakai nama. Riset begitu. Apakah ibu di rumah ini menyenangkan atau menyebalkan? Biar mereka sekali-kali ngomong. Ibu ini cerewet, suka cari-cari kesalahan. Nanti anak ngomong loh. Saya punya cucu 10 tahun. Saya ajak dialog. Kadang-kadang saya juga suka kaget. Karena apa? Dia itu berani mengumumkakan. Karena kita sudah bilang, kalau Yaya, panggilnya kakeknya nih Yaya, gak boleh panggil kakek, biar saya merasa muda. Jadi kalau anak saya panggilnya ayah, kalau cucu-cucu panggilnya Yaya, gitu. Biar saya merasa muda, karena merasa muda itu kekuatan. Panggil kakek, ntar pakai tongkat, betul nggak? Jadi saya suka buka forum gitu, ya. Coba dari Yaya apa yang tidak disukai sama Aji? Sering kaget itu, karena apa? Kita mengatakan seolah-olah sudah begitu sempurna di depan cucu, karena merasa sudah menumpahkan cinta kasih. Ternyata ada sisi-sisi yang kita tidak bisa baca, dan itu dikemukakan. Coba sekarang anak-anak di rumah, biarkan mereka berani mengkritik kita. Yang kelima, selalu menimbulkan rasa aman. Coba Bapak Ibu, ketika orang mau berjumpa dengan kita, orang merasa aman atau tidak? Merasa aman tidak? Jangan-jangan anak-anak aja tidak merasa aman dengan orang tuanya. Yang keenam, bersifat tradisional. Nah, ini yang mengejutkan dari riset ini. Bersifat tradisional. Tradisional itu kan artinya menjunjung tinggi nilai-nilai budaya di mana dia tinggal. Senang dengan tradisional. Ya, kita sudah kehilangan jati diri kita. Betul nggak? Baju kita aja udah tidak sesuai dengan baju leluhur kita. Senangnya yang modern, barejeng teu pararuguh. Dan yang ketujuh, bersifat konformis, cenderung berperilaku sesuai dengan norma, adat istiadat atau harapan kelompok sosialnya. Bapak Ibu, saya sebetulnya mengemukakan ini sebagai basic, sebagai data, sehingga pertanyaannya sekarang, dari data ini kira-kira kita termasuk keren atau baik? Atau tidak keren sekaligus tidak baik? Coba, sudah bisa menangkap? Ya udah ya, nanti ini kan nanti juga akan di share di YouTube, jadi Bapak Ibu bisa dengar lagi.
Ini mendengarnya perlu dengan hati, dengan kejujuran, dengan kelembutan. Kalau mau berubah. Kalau mau berubah. Tapi kalau mau gitu-gitu aja, ya sudah. Nggak usah dengarkan kajian saya. Nah, kita masuk sekarang. Itu kan tadi baru prolognya. Bapak Ibu sudah tidak asing lagi kan dengan ayat ini? Tidak asing kan? Oke. Tapi sekarang cobalah melihat ayat ini dengan kesadaran. Yuk saya bacakan perlahan ya. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Saya coba penggal-penggal supaya kita melihatnya dengan kesadaran. Karena Bapak Ibu sudah terlalu sering baca ayat ini, saking seringnya ya buat mengusir hantu, ya, buat mengusir dedemit gitu ayat ini. Maka ayat ini kehilangan makna terdalamnya. Coba kita baca pelan-pelan ya bacanya. Allahu la ilaha illa huwa. Oke, sampai situ aja. Jadi kata pertama adalah Allah. Kata yang kedua, kalimat yang kedua, la ilaha illa huwa. Sekarang saya terjemahkan. Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Bisa nggak kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Dia kalau kita belum tahu dan kenal kepada Allah? Bisa nggak? Gak bisa. Ulangi. Dulu waktu kalian masih muda, saya panggil kalian ya, dulu waktu masih muda, sedang belajar merayu, masih ingat ya kata-katamu? Hanya dirimu yang ada di hatiku. Gombel kan? Tapi maksud saya bukan itu. Coba, hanya dirimu yang ada di hatiku. Mungkin nggak kita mengucapkan kalimat itu kalau orangnya aja kita nggak kenal? Mungkin? Nggak mungkin. Tidak mungkin kita mengatakan hanya dirimu yang ada di hatiku kalau kita tidak kenal siapa Dia. Betul nggak? Jadi kalau saya waktu baca ayat kursi, saya terhenti di kalimat Allah. Diam aja saya situ. Gak seperti Bapak Ibu, lancar. Langsung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bahkan dibaca setiap sholat. Saya tidak pernah menggunakan ayat ini untuk mengurusi hantu. Kalau di alam semesta ini ada hantu, ada setan, ada jurig, berarti di alam semestanya ada kekuatan yang menandingi Tuhan. Terus apa kata la ilaha illallah buat apa? Katanya tidak ada kekuatan selain Dia, tidak ada Tuhan selain Dia. Kalau kita masih menganggap ada tandingannya untuk Dia, karena kita polos, asal bicara. Begitu disebut baca ayat kursi sekian kali, utangmu lunas, tambah banyak utangnya. Ini pengalaman yang senyumnya paling kencang pernah begitu. Karena kita tidak menyadari. Coba dari kalimat Allah. Kalau saya timbul pertanyaan, Allah itu alif lam lam ha. Dia tulisan Allah, Dia sebutan Allah. Dan bagi saya itu tidak cukup. Tidak cukup. Itu label. Dan bagi saya itu tidak cukup. Saya harus merasakan kehadirannya. Saya harus mengenalnya. Saya harus bisa mengingatnya. Gitu nggak Bapak Ibu ngaji? Makanya cepat ya Bapak Ibu ngajinya ya.
Makanya kalimat la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia. Bapak Ibu, kata Dia itu harus ada. Kata Dia itu harus ada alamatnya, kemana? Tapi karena sampai hari ini kita tidak mengenalnya, sampai hari ini kita tidak berusaha mengenalnya, bahkan merasakan kehadirannya saja nyaris tidak ada waktu. Maka yang keluar dari mulut ini hanya kata-kata yang kosong, yang tidak ada maknanya. Betul Bapak Ibu? Apalagi kalimat selanjutnya, Al-Hayyu Al-Qayyum. Dia maha hidup, Dia maha berdiri sendiri. Ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ini harus dialami langsung. Dia maha hidup. Kalau Dia maha hidup, berarti Dia yang memberikan kehidupan pada semua yang hidup. Dia adalah asal muasal semua kehidupan. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sekarang hidup? Hidup? Hidup. Apa cirinya hidup? Bernafas. Apa cirinya mati? Tidak bernafas. Itu aja. Nggak usah pusing-pusing. Ya? Apa cirinya hidup? Bernafas. Cirinya mati? Coba perhatikan. Napas itu kan masuk, tinggal keluar. Masuk lagi, tinggal keluar. Betul? Ada saat nggak di mana napas keluar? Ada. Berarti ada nggak saat di mana kita mati? Ada. Sebetulnya kita itu sekarang sudah hidup, mati, hidup, mati, cuma tidak disadari. Makanya ada saat di mana saat napas keluar gak masuk lagi, kan disebut dia telah menghembuskan napas yang terakhir. Namanya apa? Mati. Karena mati itu sederhana, napas keluar gak masuk lagi, gitu aja. Paham? Paham? Masih takut dengan mati? Lah kita sudah mengalaminya. Nah sekarang pertanyaan, apa yang membuat kita hidup? Nafas. Berarti nafas itu apa? Nafas itu adalah sumber kehidupan. Betul? Jadi menyadari nafas saja itu sudah menyadari keberadaan Dia yang maha hidup. Makanya hampir semua pelajaran spiritual diawali dengan menyadari nafas. Coba Bapak Ibu ketika sedang kusut pikiran, duduk tenang, tarik nafas perlahan, rasakan sang hidup masih bersama kita. Rasakan beberapa saat Dia tinggal, rasakan Dia keluar. Kenapa? Jangan lupa, nafas yang kita ambil bisa jadi adalah nafas yang pernah dikeluarkan dari orang lain dan tinggal di tempat ini. Artinya kita ini terhubung dengan semua orang. Makanya napas kita keluarkan dulu biar dipakai orang lain, tarik lagi. Jadi kita dengan orang lain itu saudara. Saudara. Bagaimana kita bisa menyakiti orang? Bagaimana kita merendahkan orang? Bagaimana kita bisa menghujat orang? Coba perhatikan, bajunya macam-macam, kerjanya menghujat orang karena berbeda. Ngakunya ulama. Mengerikan. Apa yang mau kita tiru dari dia? Sedangkan orang baik menurut penelitian tadi bersifat universalistik. Dia bisa menerima semua orang apa adanya. Itu baru orang baik. Sampai situ mengerti? Al-Qayyum yang maha tegak. Ada yang mengatakan Al-Qayyum itu yang terus menerus mengurusi kebutuhan semua makhluknya. Coba Bapak Ibu lihat saya semuanya. Kalau Dia masih hadir sebagai napas dalam diri kita, berarti Dia terus menerus mengurus semua kebutuhan kita. Cuman sayang,
Kita tidak bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Kita berfokus pada keinginan terus-menerus. Kita digerakkan oleh ambisi ego, bukan digerakkan oleh kesadaran. Kalau kita digerakkan oleh kesadaran, dia tidak pernah meninggalkan saya sedetik pun. Dia selalu memenuhi segala kebutuhan saya dalam hidup saya. Coba Bapak Ibu, karena ada nafas, Bapak Ibu bisa melihat kebutuhan, bukan melihat kebutuhan. Sadar nggak? Kalau bisa melihat itu berarti kebutuhan melihat kita sedang dipenuhi oleh Dia. Sadar? Bapak Ibu bisa mendengar saya sekarang? Sadar nggak? Kalau bisa mendengar itu kebutuhan? Sadar nggak? Kalau kita bisa mendengar karena Dia hadir bersama kita, karena kita masih bernafas, maka kita dipenuhi kebutuhan. Bapak Ibu ingin pergi ke sana, melangkah, dipenuhi nggak kebutuhan Bapak Ibu? Bapak Ibu ingin minum, kemudian bisa mengambil air, bisa memegang gelas, bisa menarik gelas, memasukkan air ke mulut. Kebutuhan bukan? Dipenuhi nggak kebutuhan kita? Bapak Ibu gatel, pengen garuk, bisa menggaruk. Dipenuhi nggak kebutuhan kita? Sadar nggak kalau semua kebutuhan kita dipenuhi oleh Dia? Tetapi apa yang terjadi dengan kita? Kita merasa seolah-olah Dia jauh di sana dan kita terpisah dari Dia. Seolah-olah kita bisa menggaruk karena kita, seolah-olah kita bisa melangkah karena kita, seolah-olah kita bisa melihat karena kita, seolah-olah kita bisa mendengar karena kita. Itulah yang salah dari kita selama ini. Maka kita menganggap seolah-olah Dia jauh bersama kita, dan kita berteriak, merengek-rengek, minta segala kebutuhan dipenuhi, padahal yang sedang kita minta pada Dia keinginan-keinginan dari ambisi ego kita, bukan kebutuhan kita. Bapak Ibu, karena Bapak Ibu bisa bernapas, Bapak Ibu bisa mengeluarkan air kencing dari tempat yang kotor, kebutuhan bukan itu. Karena Ibu Bapak makan sembarangan dan ada sisa makanan yang harus dibuang ke anus kita, dan kita bisa membuangnya, diberi rasa oleh Dia karena kita bisa bernafas. Jadi kehadiran Dia dalam diri kita masihkah kita sangsikan? Dan kenapa ayat ini kemudian dipakai untuk mengusir hantu, mengusir dedemit? Dedemit itu kebodohanmu, dedemit itu adalah kelengahanmu, dedemit itu sesungguhnya adalah ketidaksadaran. Bukan dibaca berulang-ulang ayat ini, disadari isinya. Coba, saya cuma baca Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Itu aja sudah tidak sanggup lagi meneruskan. Coba sekali lagi, Bapak Ibu sadari kalimatnya. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Ada nggak? Terasa nggak kehadirannya di sini? Terasa nggak? Subhanallah. Kenapa kita masih cemas, khawatir, takut, sedih? Karena selama ini kita belajar agama nyaris tanpa kesadaran. Otak kita terus dicokoki hafalan-hafalan, dan kita membaca berulang-ulang seperti robot tanpa kesadaran.